Si paling perdana. Si paling perdana. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustiavandana mengungkapkan modus para bandar yang memperjualbelikan rekening bank untuk keperluan judi online. Ivan mengatakan, para bandar datang ke kampung-kampung meminta para petani hingga ibu-ibu membuat rekening bank. Ivan juga menjelaskan orang yang ditemui di kampung dibayar Rp100.000 oleh bandar usai membuat rekening bank. Setelah itu, barulah rekening diperjualbelikan untuk judi online. Ia menuturkan ada juga praktik judi online dengan mengaktifkan kembali rekening yang sudah lama tidak dipakai. Selamat malam Indonesia. Jordan Gozali kembali mengantarkan DP News edisi Rabu 26 Juni 2024 dengan serangkaian berita faktual dan terkini yang hadir untuk Anda. PPATK mengungkapkan lebih dari 1.000 orang di DPR dan DPRD main judi online. Jokowi sebut kelebihan beras di kota Waringin Timur bakal dipasok ke IKN. Timnas Prancis lolos ke babak 16 besar Euro 2024. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan data bahwa lebih dari 1.000 orang di DPR hingga DPRD terlibat permainan judi online. Data itu disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR pada Rabu 26 Juni 2024. Pada kesempatan itu, Ivan menjawab pertanyaan dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Ivan pun menjelaskan dari jumlah itu, angka transaksi mencapai 63.000 dengan jumlah transaksi mencapai 25 miliar rupiah. Saat ini pemerintah telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Judi Online. Menurut data Satgas, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pemain judi online terbanyak, yakni 535.644 orang dengan nilai transaksi mencapai 3,8 triliun. Peringkat kedua diduduki oleh DKI Jakarta dengan 238.568 orang dengan transaksi mencapai 2,3 triliun rupiah. Jawa Tengah di tempat ketiga dengan 201.963 pelaku judi online dengan transaksi mencapai 1,3 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo menargetkan surplus atau kelebihan beras dari hasil panen padi di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah akan dipasok ke Ibu Kota Negara, Nusantara. Sebab menurutnya, Kabupaten Kota Waringin Timur kini menjadi salah satu daerah penyangga yang memiliki peran penting untuk IKN. Namun tidak hanya Kabupaten Kota Waringin Timur saja, Jokowi juga membuka peluang kabupaten atau kota lain yang kelebihan produksi untuk dibawa ke IKN. Jokowi menilai program pompanisasi yang kini gencar dilakukan ditargetkan mampu meningkatkan frekuensi panen di wilayah produksi. Sebab air tersebut dipompa dan dialirkan ke sawah dan ladang agar tidak terjadi kekeringan yang berujung gagal panen. Pemerintah pun akan mendistribusikan 70.000 unit pompa ke seluruh Indonesia untuk mengantisipasi dampak kekeringan akibat El Nino. Metro Pacific Tollways Corporation atau MPTC, operator jalan tol di Filipina sekaligus anak perusahaan Metro Pacific Investment Corporation atau MPIC, dikabarkan bakal mengakuisisi 35% saham PT Jasa Marga Persero Tbk di jalan tol Trans Jawa. Perlu diketahui MPTC merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Salim Group melalui First Pacific Company Limited. MPTC juga memiliki 76,3% saham di PT Nusantara Infrastruktur Tbk atau Meta. Adapun dalam proses akuisisi ini, MPTC bekerjasama dengan GIC Singapura untuk mengajukan tawaran 35% saham di PT Jasa Marga Trans Jawa Tol atau JTT. Kendati demikian, belum diketahui nilai transaksi dalam proses akuisisi saham tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Ketua dan Presiden MPIC Manuel V. Panglingnan mengatakan penandatanganan mungkin akan dilakukan minggu ini di Jakarta. Menurutnya, penandatanganan seharusnya sudah dilakukan pada minggu lalu jika tidak ada masalah dokumentasi pada menit-menit terakhir. Namun pihaknya memberikan waktu kepada Jasa Marga dan ingin memprioritaskan penyelesaian investasi mereka di jalan tol Indonesia sebelum mengajukan tawaran tambahan. Panglina berharap dapat menghasilkan pendapatan tahunan tambahan sebesar 30 miliar pesos atau setara dengan 8,37 triliun rupiah dengan kurs Rp279,146 dari usaha jalan tol Trans Jawa.
Terima kasih sahabat DMP masih mendengarkan DMP Evening News, produksi DMP Media Network. Kita menuju ke berita olahraga bersama Andika Rizky Rahansyah. Selamat datang di segmen Salam Olahraga. Saya Andika Rizky Rahansyah. Kami mulai dengan berita pertama di mana Prancis gagal menjadi juara grup D di Euro 2024 setelah ditahan imbang oleh Polandia dengan skor 1-1. Pertandingan yang berlangsung di Westfalenstadion Dortmund menjadi saksi bisu kegagalan tim asuhan Didier Deschamps untuk meraih puncak klasemen grup. Meski berhasil lolos ke babak 16 besar, Prancis harus puas dengan posisi kedua grup di bawah Austria yang secara mengejutkan berhasil mengalahkan Belanda dan merebut posisi teratas. Pelatih Didier Deschamps tidak menyembunyikan kekecewaannya meskipun ia telah mengakui penampilan apik Lukasz Skorupski, kiper Polandia yang berhasil melakukan 8 penyelamatan gemilang. Kiper tersebut dinobatkan sebagai man of the match dan menjadi penghalang utama bagi Prancis untuk mencetak lebih banyak gol. Kylian Mbappe yang sempat membuka keunggulan melalui titik penalti juga mengalami cedera hidung yang cukup serius dalam pertandingan tersebut. Champs menegaskan bahwa timnya tidak kecewa dengan hasil ini dan tetap optimis menjelang pertandingan di babak selanjutnya. Prancis kini menantikan lawan mereka di babak 16 besar. Kita beralih ke dunia tinju di mana Daud Yordan, sang juara tinju kebanggaan Indonesia, kembali naik ring dengan ambisi besar untuk meraih kemenangan knockout dalam pertarungannya melawan Juan Hernan Leal dari Argentina. Pertandingan yang akan berlangsung pada tanggal 7 September 2024 mendatang ini diharapkan akan menjadi momen penting dalam karir Yordan yang telah menunjukkan dedikasi dan semangat juang yang luar biasa sepanjang perjalanan karirnya. Daud Yordan yang juga dikenal dengan julukan Gino telah mempersiapkan diri dengan intensif untuk pertarungan yang akan mempertaruhkan gelar IBA World Super Lightweight Championship. Ini bukan hanya sekedar pertarungan tetapi juga tentang kehormatan dan gengsi bagi Yordan yang ingin membuktikan bahwa ia masih layak berada di puncak dunia tinju. Dengan rekor 42 kemenangan dan hanya 4 kekalahan, Yordan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu petinju terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Pertandingan ini juga menandai kembalinya Yordan ke dunia tinju setelah sempat vakum karena terjun ke dunia politik. Kemenangan atas Leal tidak hanya akan mengembalikan gelar yang pernah hilang, tetapi juga akan menjadi simbol dari kebangkitan seorang juara. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Gor Terpadu Ayani, Pontianak, Kalimantan Barat. Dari Copa America 2024, timnas Argentina berhasil mengalahkan Chile 1-0 pada laga kedua grup A di MetLife Stadium pada Rabu 26 Juni. Kapten tim Lionel Messi mengaku dirinya bermain penuh 90 menit sambil menahan sakit karena cedera. Gol tunggal Argentina pada laga ini dicetak oleh Lautaro Martinez pada menit ke-88. Kemenangan ini membawa La Albiceleste, julukan timnas Argentina, ke perempat final Copa America 2024. Usai pertandingan, Messi mengatakan meski bermain penuh 90 menit, ia memang merasakan ketidaknyamanan selama pertandingan. Pemain berusia 37 tahun itu juga terlihat menerima perawatan dari staf medis menyusul tackle yang dilakukan pemain Chile Gabriel Suazo. Sementara itu, sang pelatih Lionel Scaloni mempertimbangkan untuk mengistirahatkan Messi untuk pertandingan terakhir babak grup. Argentina akan melawan Peru pada Minggu 30 Juni pagi waktu Indonesia Barat. Argentina mengusung misi untuk mempertahankan gelar Copa America pada gelaran kali ini. Kehilangan sosok Lionel Messi bisa jadi pukulan besar bagi skuad La Albiceleste. Berita sport tersebut menjadi akhir perjumpaan kita dalam DP Evening News edisi Rabu 26 Juni 2024. Ikuti terus perkembangan laporan berita faktual dan terkini setiap hari Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube DMP Media Network. Kami selalu menerima kritik dan saran melalui surel kami di redaksi online @dmpmedia.my.id. 24 jam berita faktual dan terkini lainnya di situs kami news.dmnetwork.my.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Guzali pamit undur diri. DMP News lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia.